Mari kita membaca dan membuka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 31. Tema kita pada pagi ini adalah melewati kesukaran bersama dengan Tuhan. Apapun kesukaran, apapun kesulitan, apapun pencobaan, kita bisa lewati asal bersama dengan Tuhan. Amin. Keluaran pasal 14 ayat 15. Saya akan mulai baca, saudara, ayat 16. Kita bergantian sampai ayat 31. Ada cukup panjang ayat yang kita baca pada pagi ini. Saya mulai firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Katakan amin. Ya, puji Tuhan, ayat yang sudah cukup panjang kita baca mengenai satu peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang sangat luar biasa, bagaimana keadaan alam di Laut Teberau itu bisa dibuka oleh Tuhan. Biasanya kita tidak akan pernah berjalan di laut dalam keadaan kering. Tapi pada waktu itu Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Mengapa Tuhan bekerja, saudara? Karena pada waktu itu orang Israel sedang mengalami kesukaran yang berat. Tidak ada jalan keluar lagi.
Mereka melihat ke belakang tentara Mesir yang begitu banyak. Mereka lihat ke depan laut yang tidak mungkin mereka seberangi. Tidak ada jalan keluar pada waktu itu. Mereka sudah berkata, kita pasti mati di sini. Kita pasti akan kalah di sini. Firaun mengerahkan tentara sampai kereta kuda, pasukan yang lengkap untuk menghancurkan bangsa Israel. Tetapi saudara, kita baca ayat-ayat yang barusan kita baca bersama bahwa ternyata Tuhan membelokkan keadaan dari yang tadinya bangsa Israel itu tidak bisa apa-apa, tidak mampu berjalan. Sekarang Tuhan buat mereka berjalan di tempat yang kering di laut Teberau itu. Dalam kesukaran, seringkali kita berpikir bahwa kita tidak bisa berjalan. Saya nggak bisa lewati ini. Saudara tidak bisa lewati ini. Semua kita pun pasti akan berpikir, tidak mungkin kita bisa lewati ini. Tetapi Tuhan bisa membuat keadaan itu menjadi berbeda asal kita mau percaya kepadanya. Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya. Perhatikan ayat yang kita baca, aku akan menunjukkan kemuliaanku kepada orang-orang Mesir. Ayat yang ke-18, akulah Tuhan Allah dan aku akan memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang yang berkuda. Saudara-saudara, mari kita tunjukkan kemuliaan Tuhan yang besar. Kita nyanyi Allah kita heran dan besar, Allahku besar. Tapi kita mesti percaya juga Allah yang besar itu mampu membalikkan keadaan yang ada di hadapan kita. Bagaimana caranya? Ada 4 hal yang kita pelajari dalam firman Tuhan ini. Ada hal yang harus kita perlu miliki agar kita bisa melewati kesukaran itu. Yang pertama, hal yang pertama yang kita perlu miliki untuk melewati kesukaran itu adalah kehadiran Tuhan. Ayat 19 dan ayat 20 menggambarkan kehadiran Tuhan. Lewat tiang awan, tiang api, ada malaikat yang berjaga di depan tentara Israel. Ini bicara Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan terjadi dalam rupa malaikat Tuhan yang menjaga siang dan malam. Kehadiran Tuhan dalam rupa tiang awan yang ada di atas orang Israel, yang berdiri di belakang orang Israel. Tuhan hadir bagi orang Israel di sana. Pada waktu mereka sedang dalam kesukaran, pada waktu mereka dalam kesulitan, Tuhan hadir di sana. Dan kehadiran Tuhan di sana menjadi sebuah jalan mujizat, jalan berkat, jalan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan hadir. Kepada siapakah Tuhan hadir? Tidak sembarang orang Tuhan hadir. Kepada siapa Tuhan mau hadir? Tidak sembarang. Dalam perjanjian lama Tuhan hadir kepada orang Israel. Dalam gereja, dalam perjanjian baru Tuhan hadir ke dalam umat-umatnya yang kudus. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saudara adalah rumah Tuhan. Meskipun ini adalah gedung, gereja, bangunan, tapi saudara adalah rumah Tuhan. Apakah Tuhan hadir dalam diri saudara? 1 Korintus 3:16. Coba kita baca. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Saya katakan saudara, di dalam kita ada roh Allah diam. Haleluya. Tidak sembarang orang. Tuhan hadir di mana? Tidak sembarang. Dia memilih siapa yang dia mau hadir. Asal orang itu mau memelihara tubuhnya sebagai bait Allah. Pelihara tubuhmu sebagai bait suci. Jaga tubuhmu, jaga hidupmu agar kehadiran Tuhan itu juga nyata di dalam hidup kita. Amin saudara. Tuhan hadir bagi saudara dan saya. Tapi kalau kita tidak menjaga, tidak memeliharanya, seperti Saul, roh Tuhan undur. Awalnya Saul disertai Tuhan. Kemanapun Saul berjalan berperang, Tuhan memberi Saul kemenangan. Tapi pada waktu Saul melawan, pada waktu Saul berbalik dari perintah Tuhan, roh itu undur daripadanya, sehingga akhirnya Saul dikuasai oleh roh jahat. Jaga
jaga hadirat Tuhan dalam tubuh kita. Amin, saudara. Jaga hadirat Tuhan dalam hidupmu. Rutinitas ibadah itu menjaga hadirat Tuhan. Rutinitas kita berdoa itu menjaga hadirat Tuhan. Rutinitas kita belajar firman itu menjaga hadirat Tuhan. Yang kedua, kita kembali di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. Demikianlah ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Yang kedua, bagaimana kita melewati kesukaran itu? Kita harus punya kuasa dan otoritas dari Tuhan. Dalam diri kita ada kuasa, ada otoritas, sering kita tidak pakai. Karena kuasa dan otoritas itu padahal Tuhan beri secara cuma-cuma, karunia-karunia. Ada karunia mujizat, ada karunia hikmat, ada karunia-karunia yang lain. Di dalam diri orang percaya ada ayat yang dikatakan begini, Efesus 1 ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Apakah saudara orang percaya? Apakah saudara orang percaya? Berarti dalam diri kita ada kuasa. Apa otoritas yang bisa kita pakai? Dalam Injil Markus pasal 16, jika engkau menumpang tangan kepada orang yang sakit akan sembuh. Musa memakai tangannya, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan akhirnya laut itu kemudian menjadi kering. Ada otoritas pada tangan Musa. Tuhan pakai itu, ada kuasa Tuhan pakai itu. Tapi sekali lagi, kalau kuasa dan otoritas dari Tuhan, ada prinsip yang harus kita pelajari. Dengar baik-baik. Perabot-perabot yang mulia digunakan untuk hal-hal yang mulia. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, kata firman Allah? Orang yang suci hatinya dan bersih tangannya. Kita nggak bisa pakai perabot-perabot yang tidak mulia, yang murahan untuk perkara-perkara yang mulia. Maksud saya jelaskan sederhana saja begini. Mulut yang sama kita bisa pakai untuk berdoa dan mengusir setan, tapi mulut yang sama kita bisa pakai untuk memfitnah dan memaki orang. Perabot-perabot yang mulia hanya untuk perkara-perkara yang mulia. Perabot-perabot yang kudus. Tubuh kita ini adalah sesuatu yang bisa digunakan Allah. Mulut kita bisa digunakan Allah. Tangan kita bisa digunakan Allah. Akal budi kita bisa digunakan Allah. Kemampuan talenta kita bisa digunakan Allah. Tetapi Allah hanya menggunakan semuanya itu untuk hal-hal yang mulia. Mobil tercepat di dunia adalah Formula 1. Dia bukan mobil termahal, tapi mobil tercepat. Tapi pernahkah saudara melihat mobil Formula 1 F1 jalan di Jalan Minje ini? Tidak akan mungkin itu pernah terjadi. Walaupun pembuat pabrik atau orang yang bisa membeli mobil itu, dia tidak akan pakai mobil itu di sini. Kenapa? Karena mobil itu digunakan di sirkuit. Bahkan untuk ke sirkuit pun mobil itu tidak jalan dari garasi rumah. Dia dibawa oleh mobil yang lain. Dibawa oleh tronton, oleh kontainer untuk diturunkan di sirkuit. Artinya apa? Mobil itu hanya digunakan untuk urusan balap. Begitu juga hidup kita. Otoritas itu sering kita salah gunakan. Karena otoritas pada diri kita ada. Itu sebabnya banyak orang Kristen gak mau memakai otoritasnya. Kenapa? Karena dia merasa, aduh aku berdosa, aku sudah pakai untuk hal ini, karena otoritas itu harus digunakan untuk hal-hal yang kudus. Waktu Musa menggunakan tangannya, dia ulurkan tangannya ke atas laut, laut itu terbelah. Musa mengulurkan tangannya ke atas yang lain pun akan mendapatkan kuasa dan mujizat. Tangan saudara bisa dipakai Tuhan, melalui tangan saudara ada otoritas kuasa Tuhan bekerja. Makanya kalau engkau sakit,
Percayakah engkau dengan tanganmu engkau berdoa, aku sembuh? Kalau engkau nggak percaya, berarti kau nggak ada otoritas. Kau tidak punya otoritas. Markus 16 sudah menjelaskan, orang-orang percaya akan mendapatkan kuasa ini. Ada pasti rasa bersalah dalam diri kita, ya, karena kita menggunakannya untuk hal-hal yang tidak kudus. Kita pakai itu untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika mau kita pakai untuk hal-hal yang berkenan, rasa berdosa, rasa bersalah itu tertuduh di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, barang-barang, perabot-perabot yang kudus hanya untuk hal-hal yang kudus. Jadi Tuhan memakai sesuatu dalam diri kita. Kalau kita mau mengganti pola hidup kita dari yang tidak kudus itu menjadi kudus, maka disitulah ada kuasa dan otoritas. Lewat mulutmu, lewat bibirmu, lewat perkataanmu, engkau bisa mengucapkan doa dan doa itu berkuasa. Lewat tanganmu, kau bisa menumpangkan tangan dan orang yang sakit itu sembuh. Haleluya, haleluya. Siapapun orang percaya, dia adalah punya otoritas yang sama. Saya dan saudara punya otoritas yang sama. Bukan saya lebih tinggi, bukan pendeta lebih tinggi. Dikatakan dalam Alkitab, betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Berarti orang yang percaya itu saya dan saudara. Bukan berarti saya berdiri di mimbar menyampaikan firman, doa saya lebih hebat. Tidak ada. Doa orang benar yang besar kuasanya. Amin, saudara. Yang ketiga, hal yang harus kita miliki agar kita bisa melewati kesukaran adalah ketaatan. Ayat 26 dan 27, perhatikan, Keluaran 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik, meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Lihat, tadi yang pertama Musa mengulurkan tangannya, air laut itu kemudian menjadi kering. Sekarang yang kedua, berfirman lagi Tuhan pada Musa, ulurkan lagi tanganmu, maka air laut itu kemudian di tempat yang kering itu masuk lagi dia dan akhirnya memusnahkan bangsa Mesir. Yang ketiga, ini bicara ketaatan. Musa menjadi pribadi yang taat. Apa yang disuruh Tuhan, itu dikerjakan. Apa yang disuruh Tuhan, dia tidak berbantah. Apa yang disuruh Tuhan, dia tidak bersungut-sungut. Dengar, saudara-saudara, ketika Tuhan berfirman, jangan keraskan hatimu, jangan berbantah-bantah, kerjakan dengan sukacita, makanya hasilnya luar biasa. Kalau kita mengeraskan hati, maka benih sebaik apapun jatuh di pinggir jalan. Kalau kita berbantah-bantah, benih sebaik apapun jatuh di tanah yang bersemak. Dan akhirnya benih yang apapun yang ditaburkan oleh penabur itu tidak bisa bertumbuh karena kondisi hati kita. Yang salah bukan benih, yang salah adalah kita. Berarti kalau kita melakukan hidup kita seperti tanah yang subur tadi, maka akhirnya benih itu bisa berbuah berlipat kali ganda. Kalau kita mau melewati kesukaran, ingat poin yang ketiga, ketaatan. Ketaatan memiliki pengaruh yang luar biasa dalam hidup. Yosua 6 ayat 2 dan 3. Pada waktu Yosua masuk ke satu kota yang besar, dia terhambat dengan sebuah tembok yang kuat. Namanya tembok Yeriko. Dia bertanya pada Tuhan, bagaimana caranya kami menghancurkan tembok Yeriko? Ayat yang kedua Yosua pasal 6 berkata, kau harus mengelilingi tembok itu. Seluruh pasukanmu, seluruh rakyat, seluruh yang ada padamu kelilingi selama 6 hari. Haruslah engkau melakukan seperti yang kuperintahkan kepadamu. Gimana ayo? Coba logika, cara berpikir yang masuk akal untuk menghancurkan sebuah bangunan, kelilingi. Kalau kita dikasih masukan begitu, wah,
Tukang kontraktor, insinyur manapun gak akan pernah ngasih masukan. Kalau mau merobohkan sebuah bangunan, kelilingi aja 6 kali, nanti roboh dia. Gak pernah ada seperti itu. Tapi itulah firman. Firman bukan ditentukan apa isinya, firman ditentukan siapa yang mengatakannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Jadi jangan pandang kami yang menyampaikan firman. Apa yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang firman, Alkitab, kitab suci kita katakan. Apa yang firman Tuhan kerjakan, yang terjadi bagi hidup saudara. Satu yang difirmankan, 2-3 yang bisa terjadi dalam hidup saudara. 2-3 berkat yang kita terima. Jadi dampaknya luar biasa. Kalau kita bicara ketaatan saudara, sebenarnya ini bicara kerendahan hati. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang hamba. Tuhan yang berfirman, Tuhan sebagai Tuhan, kita disuruh apapun kita kerjakan. Kita disuruh apapun dengan sukacita. Kalau saudara makan di sebuah restoran, pasti saudara senang kalau waiters, pelayan itu yang melayani saudara, dia ngasih makanan itu dengan senyum. Saudara panggil dia, dek sini dek, kurang sausnya ini, ambil dulu. Baik pak, sebentar ya. Nanti ketika kita mau habis makan, dia tanya lagi, Pak ada kira-kira yang mau saya kerjakan? Atau Bapak ada yang mau pesan lagi yang mau saya buat? Betapa enaknya kita dilayani dalam posisi seperti itu. Itu bicara ketaatan, bagaimana kita merendahkan diri kita. Dan sering orang-orang tidak segan-segan, nanti waktu dia bayar bil, berapa harganya, dia tambahkan sedikit. Bukan karena dia banyak uang. Bukan karena dia orang berkelebihan, tapi dia menghargai orang ini melayani dengan baik. Amin saudara. Kalau kita menjadikan diri kita menjadi pribadi yang taat, berkat itu pun akan terjadi bagi hidup kita. Ketaatan mendahului mujizat. Ketaatan mendahului berkat. Yang keempat, ayat 31. Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Waktu orang Israel melihat luar biasanya perbuatan Tuhan, iman mereka bertumbuh, takut akan Tuhan semakin tinggi dalam hidup mereka. Bapak ibu saudaraku, apakah kita masih takut akan Tuhan? Kalau ditanya semua jawab ya. Tapi dalam perbuatan kita itu mencerminkan kita takut akan Tuhan. Ada tawaran yang tidak baik, kalau kita takut akan Tuhan kita tolak. Ada sesuatu yang tidak benar, kalau kita takut akan Tuhan kita akan buang itu. Kenapa? Karena orang yang takut akan Tuhan akan menghargai perasaan Tuhan. Seperti apa? Perasaan Tuhan seperti apa? Ada seorang pengusaha. Dia pengusaha yang sangat kaya raya. Ya, dia termasuk orang terkaya 10 besar di Indonesia. Waktu diwawancarai, si pewawancara bertanya kepada dia di kantornya yang besar, yang megah itu. Pewawancara bertanya kepada dia, Pak, apa kebiasaan Bapak yang sampai hari ini masih Bapak lakukan? Lalu apa yang dia katakan? Sampai hari ini saya sudah hampir 50 tahun berdagang, berusaha. Dan sampai hari ini yang saya lakukan, dia sudah usia 70-an. Yang sampai saya lakukan sampai hari ini adalah setiap kali jadwal makan, saya tidak pergi kemana-mana. Saya membuka bontot di dalam tasnya itu, dalam tas kerjanya itu ada bontot. Bontot itu isinya makanan yang sudah dimasak oleh istrinya di rumah. Jadi istrinya ini ternyata suka memasak makanan dari rumah. Jadi dibawa, dibontoti. Bapak ini orang kaya, dia mau beli restoran ini pun bisa. Tapi dia berkata, sudah berpuluh-puluh tahun saya melakukan rutinitas ini. Tidak pernah lupa. Kalau begitu jam siang, orang-orang ada yang pergi ke sana. Orang-orang yang ada handphone, pesan, GoFood. Orang-orang yang ada uang pergi. Karena itu di daerah pertokoan itu banyak mall, banyak restoran, banyak tempat-tempat makan mewah. Tapi saya tidak pergi ke sana bukan karena saya tidak punya uang, saya tidak mampu bayar. Tapi saya tidak pergi ke sana karena saya menghargai masakan istriku.
Orang yang menghargai sesuatu, apalagi itu tentang Tuhan, dilihat atau tidak dilihat, dia tetap melakukannya. Amin, saudara. Itu namanya takut akan Tuhan. Tuhan lihat? Enggak. Tapi padahal sebenarnya Tuhan lihat, tapi kita mengerjakannya. Yang kedua dikatakan, mereka kemudian percaya, iman, mereka bertumbuh. Jadi waktu mereka melihat segala perbuatan besar itu, iman mereka bertumbuh. Tuhan kasih sesuatu dalam diri kita, gunanya agar iman saudara bertumbuh. Coba kita cek, kesehatan kita sering kita cek. Kita punya alat-alat medis untuk ngecek. Gimana tahun lalu kesehatan kita, gimana tahun lalu kita bisa checking satu badan, seluruh tubuh. Kita bisa tahu bagaimana kondisi tubuh kita. Tapi sering kita tidak mencek iman percaya kita. Makin kuatkah iman kita? Memang manusia jasmania semakin merosot. 2 Korintus berkata seperti itu. Tapi manusia batinia, manusia rohania semakin lama semakin dibaharui. Saya percaya ada iman-iman yang luar biasa di tempat ini. Tapi kalau itu iman itu harus mesti bertumbuh dia. Harus bertumbuh dia, harus berkembang dia, harus bertumbuh, harus berkembang. Agar menjadi sesuatu yang berbuah. Jadikan imanmu bertumbuh dalam masalah. Sebenarnya masalah itu hanya menjadi alat uji untuk mengukur kekuatan kita masing-masing. Alat ujinya masalah. Alat ujinya masalah. Alat ujinya masalah. Lalu kita tahu ukuran kita seperti ini. Makanya dalam 1 Korintus 10 dikatakan Allah tidak memberikan pencobaan melebihi dari kekuatanmu. Jadi engkau sanggup. Engkau sanggup menjadi pemenang. Kenapa kita enggak jadi pemenang? Karena kita takut, kita khawatir, hati kita keras. Kita enggak mau bertumbuh, kita enggak mau belajar, kita enggak mau menjadi pribadi yang taat. Kita tidak memperdulikan hal-hal rohani. Akhirnya kerdillah iman kita. Biarlah seperti Petrus yang berkata kepada Yesus, Tuhan tambahkanlah iman kami. Saudara mau ditambahkan imannya? Siapa yang mau ditambahkan imannya? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Siapa yang mau ditambahkan isi dompetnya? Waduh. Kok sedikit yang angkat tangan? Saya udah angkat tangan tadi. Jadi pulang dari sini pasti isi dompet saya bertambah. Asal jangan kwitansi yang bertambah. Ya kan? Bond yang bertambah. Tapi saya percaya iman itu ada pengaruhnya kepada semua berkat yang ada pada kita. Iman itu mempengaruhi semua segi. Iman itu mempengaruhi kesehatanmu. Iman itu mempengaruhi ekonomimu. Iman itu mempengaruhi sukacitamu. Iman itu mempengaruhi kebahagiaanmu. Iman itu mempengaruhi pekerjaanmu. Iman itu mempengaruhi rumah tanggamu. Iman itu mempengaruhi kerohanianmu dan segala aspek bisa dipengaruhi oleh iman. Kalau iman itu bertumbuh, maka iman itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberkati.